Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan intel menyamar tukang martabak membongkar sindikat TKI ilegal ke Malaysia. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Malam itu, pelabuhan kecil di perbatasan Sumatera dengan Malaysia diselimuti suasana aneh. Kabut tipis dari laut mengambang di udara, membuat lampu jalan terlihat seperti obor kusam yang bergoyang. Di antara suara kapal yang sesekali bersiul dari kejauhan, suara desingan wajan panas dan aroma martabak manis menguar dari sebuah gerobak sederhana di ujung dermaga. Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang baru pulang dari kerja, ada pula sekadar ingin nongkrong. Yang menarik perhatian semua orang bukan hanya aroma martabak yang menggoda, tapi siapa yang berjualan. Dia baru, wajah asing, seorang pria muda, berkemeja lusuh, dengan topi kumal yang menutupi separuh wajahnya. Tangannya cekatan membalik martabak, tapi matanya tajam, selalu mengawasi sekeliling. Seperti sedang menghitung jumlah orang di sekitar. Seperti sedang mencari sesuatu. Wah, tukang martabak baru, nih, celetuk Pak Rohim, nelayan tua sambil menyeruput kopi dari warung seberang. Iya, tumben. Biasanya yang jualan si Doni tuh. Sahut yang lain. Anak-anak kecil yang penasaran berlarian mendekat. Seorang bocah bertanya polos. Abang baru ya? Dari mana? Pria itu hanya tersenyum samar, menjawab singkat. Dari seberang. Jawaban itu membuat beberapa orang saling pandang. Seberang, bisa berarti banyak hal di daerah ini. Bisa dari desa tetangga, bisa juga dari negeri lain. Tapi karena rasa lapar lebih besar dari rasa curiga, orang-orang tetap antre membeli martabak. Malam kian larut, gerobak martabak itu tetap hidup, dengan wajan panas dan lampu temaram. Tapi tak ada yang tahu, di balik senyum ramah pria itu, ada rencana besar yang sedang disusun. Ada mata yang merekam setiap pergerakan, telinga yang menangkap bisik-bisik transaksi gelap, dan tangan yang menyiapkan langkah berikutnya. Sementara itu, di balik gelapnya pelabuhan, ada kesunyian mencekam. Beberapa pria bertubuh kekar mengangkut kotak-kotak besar dari kapal kecil yang baru bersandar. Tak ada lampu, tak ada suara, hanya gerakan cepat dan terlatih. Satu kotak terbuka sedikit, memperlihatkan sosok manusia yang meringkuk di dalamnya. Seorang gadis muda, dengan mata ketakutan, mulut disumpal kain, tubuh gemetar dalam udara dingin. Mereka bukan membawa barang biasa, mereka membawa manusia. Dan tukang martabak itu, dia tahu. Malam itu, semua tampak biasa. Tapi sebenarnya, sebuah operasi besar mulai berjalan. Operasi yang akan mengguncang akar dari sindikat yang sudah lama bersembunyi di balik kabut pelabuhan. Di sela-sela mengoleskan mentega ke martabak yang baru matang, pria itu melirik jam tangannya. Matanya berkilat. Waktunya hampir tiba. Ia menjual martabak. Memang. Tapi malam itu, dia juga sedang menjual jebakan maut bagi para pelaku perdagangan manusia. Dan semuanya akan dimulai dari gerobak kecil itu. Pagi harinya, pelabuhan kembali bergeliat. Para nelayan sibuk menurunkan hasil tangkapan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan kios-kios kecil membuka tenda mereka. Namun, di tengah aktivitas itu, ada bisik-bisik yang beredar seperti angin kotor yang sulit dihalau. Katanya, ada kerjaan di Malaysia, gajinya puluhan juta. Bisik seorang pria bertopi lusuh kepada temannya, sembari melirik ke kiri dan kanan. Serius? Nih? Lewat siapa? Sahut temannya. Matanya berbinar penuh harap. Lewat Pak Anwar. Orang dalam. Aman. Nama itu, Pak Anwar, berbisik di antara penduduk seperti mantra harapan di tengah kemiskinan. Banyak yang bermimpi meninggalkan kerasnya hidup di kampung ini untuk kehidupan lebih baik di negeri seberang. Namun yang tak mereka tahu, di balik janji manis itu tersembunyi lubang gelap yang menganga. Tukang martabak itu, Bima, mengamati dari jauh. Ia menyalakan kompor kecilnya, tapi telinganya tajam menangkap setiap kata yang meluncur dari mulut-mulut penuh ambisi dan keputusasaan itu.
Bima tahu persis cara sindikat ini bekerja. Mereka merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan legal, membuatkan paspor palsu, menyelinap lewat jalur-jalur rahasia di pelabuhan. Lalu di Malaysia, korban dipaksa bekerja tanpa bayaran, dipenjara, bahkan diperjualbelikan. Banyak yang berangkat, hanya sedikit yang pernah terdengar kabarnya lagi. Sore itu, saat Bima berpura-pura sibuk membolak-balik martabak, sebuah mobil hitam butut berhenti tak jauh dari gerobaknya. Dua pria berbadan besar turun. Salah satunya mengenakan cincin emas mencolok di jarinya. Dari kejauhan, Bima melihat mereka berbincang dengan seorang perempuan muda yang tampak ragu-ragu. "Berangkat malam ini. Jangan bilang siapa-siapa," terdengar salah satu pria berbisik keras. Cukup untuk Bima tangkap. Perempuan itu mengangguk takut-takut, memeluk tas kecilnya erat-erat, lalu mengikuti mereka masuk ke dalam sebuah gang sempit di belakang pasar. Bima mencatat semuanya dalam pikirannya. Lokasi, wajah, kendaraan. Sambil mengaduk adonan, Bima mengaktifkan alat penyadap kecil yang diselipkan di bawah gerobaknya. Suara bising pasar tercampur dengan potongan-potongan percakapan mencurigakan yang mulai terekam. Semakin malam, semakin banyak pergerakan aneh. Truk kecil tanpa plat melintas cepat membawa muatan yang mencurigakan. Beberapa wajah asing muncul, berbicara dengan suara rendah, membawa koper usang, dan menghilang ke dalam bangunan tua dekat dermaga. Semuanya berjalan seperti biasa bagi orang awam. Tapi bagi Bima, semua tanda-tanda ini adalah suara alarm keras yang tak terdengar oleh telinga biasa. Malam itu, pelabuhan yang tampak damai sebenarnya tengah menjadi medan lalu lintas manusia. Bukan perdagangan ikan, bukan perdagangan barang, tapi perdagangan mimpi. Dan lebih dari itu, perdagangan manusia. Bima memandang ke langit malam yang mulai dipenuhi bintang. Di balik senyumnya sebagai tukang martabak, ia merasakan bara kemarahan membara di dadanya. Ia tak akan membiarkan satupun korban lagi berlayar menuju neraka yang disiapkan sindikat ini. Malam ini, ia hanya tukang martabak, tapi segera, ia akan menjadi badai. Di balik kesederhanaan gerobak martabak itu, tersembunyi kisah yang tak diketahui siapapun di pelabuhan. Nama aslinya bukan Bima. Nama aslinya adalah Agra Santosa, seorang agen intelijen muda yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membongkar jaringan sindikat perdagangan manusia terbesar di wilayah perbatasan ini. Agra sudah dilatih bertahun-tahun untuk penyamaran tingkat tinggi. Ia bisa menjadi siapa saja, petani, buruh, tukang becak, dan kini, tukang martabak. Penyamaran yang dipilih bukan sembarangan. Gerobak martabak memberi alasan baginya untuk diam di satu tempat, memperhatikan semua aktivitas, mendekati target tanpa menimbulkan kecurigaan. 1 minggu sebelum turun ke lapangan, Agra menerima briefing rahasia. Di sebuah ruangan kecil berisi peta-peta jalur pelayaran ilegal dan foto-foto tersangka, seorang perwira tinggi berkata dengan suara berat, "Misi ini berbahaya. Kita menduga sindikat ini berhubungan dengan jaringan internasional. Mereka bisa membunuh kapan saja." Agra hanya mengangguk. Matanya mantap. "Siap, Komandan." Satu nama muncul berkali-kali dalam briefing itu, Pak Anwar. Orang ini dulunya pedagang biasa, tapi kini menjadi dalang pengiriman TKI ilegal ke Malaysia, Singapura, bahkan Timur Tengah. Ia punya kaki tangan mulai dari desa kecil sampai ke pejabat pelabuhan. Tugas Agra jelas. Selidiki, temukan bukti, bongkar semua jaringannya sampai ke akar. Maka, lahirlah sosok Bima si tukang martabak. Dengan identitas palsu yang disiapkan rapi, lengkap dengan KTP palsu dan cerita latar belakang bahwa ia adalah pendatang dari kota lain yang bangkrut karena pandemi. Semuanya harus meyakinkan. Sekali saja ada yang mencium bau aneh, nyawanya taruhannya. Di balik gerobaknya, Agra menyimpan peralatan canggih. Alat perekam suara tersembunyi di dalam kompor martabak. Kamera mikro di dalam lampu gerobak. Alat komunikasi rahasia tersembunyi dalam kotak uang. Sebilah pisau kecil terselip di bawah talenan, sebagai pertahanan terakhir. Setiap malam, sambil menyajikan martabak, Agra mencatat pola pergerakan target.
Ia memperhatikan siapa yang datang, siapa yang berbicara, siapa yang membawa koper, siapa yang menunggu di sudut gelap. Namun, Agra juga tahu, waktu tidak berpihak kepadanya. Sindikat ini dikenal brutal. Beberapa agen sebelum dia hilang tanpa jejak. Malam itu, saat langit berwarna kelabu, Agra memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mengambil langkah berani, mendekati seorang kurir muda yang sering terlihat membawa koper ke dalam gudang tua. Dengan wajah ramah, ia menawarkan martabak gratis. "Abang kerja di mana?" tanya Agra santai. Kurir itu awalnya curiga, namun tergoda oleh aroma martabak hangat, tersenyum kecil dan menjawab, "Kerja serabutan, Bang, kadang disuruh angkut barang." Agra tersenyum samar. "Barang apa?" Kurir itu ragu sejenak, lalu berbisik, "Barang orang." Jantung Agra berdetak cepat, tapi wajahnya tetap santai. Dia tahu, satu langkah kecil ini membawa dirinya semakin dalam ke jantung sindikat. Malam itu, di balik senyuman tukang martabak biasa, tersembunyi pertempuran senyap antara hidup dan mati, antara keadilan dan kejahatan. Dan Agra bertekad, meski harus mengorbankan segalanya, sindikat itu akan runtuh. Bukan esok, bukan lusa, tapi malam ini. Malam berikutnya, suasana di pelabuhan tampak lebih sepi dari biasanya. Angin membawa aroma asin laut dan kabut tipis menyelimuti dermaga seperti selimut kematian. Gerobak martabak Agra berdiri di tempat biasa. Wajan panas berdesis. Aroma manis menggoda siapa saja yang melintas. Namun, di balik wajah santainya, Agra tengah mempersiapkan langkah terbesar dalam operasi ini, memasang perangkap. Agra sudah tahu siapa targetnya. Kurir muda yang sempat diajak ngobrol. Sopir truk kecil yang membawa muatan manusia. Dan tentu saja, Pak Anwar, sang dalang. Dalam gerobaknya, Agra menyembunyikan pelacak GPS kecil sebesar koin. Target malam ini adalah menempelkan alat itu ke salah satu kendaraan sindikat, agar dia dan timnya bisa melacak pergerakan mereka hingga ke sarang utama. Pukul 22.30, mobil van putih datang pelan, parkir di sudut gelap pelabuhan. Sopirnya turun, mengenakan jaket tebal. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Ia berjalan cepat menuju gudang tua, membawa seikat kunci. Agra tahu, inilah kesempatannya. Dengan langkah santai, seolah hanya ingin menawarkan martabak, Agra mendorong gerobaknya mendekat. Suara wajan mendesis keras. Aroma martabak semakin pekat di udara, mengalihkan perhatian semua orang. Sopir itu melirik, terlihat tergoda. Agra menyeringai kecil. "Bang, martabak gratis nih malam ini. Spesial buat abang-abang pekerja keras." Sopir itu tertawa kecil, mengangguk, lalu mendekat. Saat ia lengah memilih martabak, tangan Agra yang lain bergerak cepat, menempelkan alat pelacak kecil itu di bawah bumper van. Semuanya hanya berlangsung dalam 3 detik. Rapi, nyaris tak terlihat. Namun sebelum Agra sempat mundur, dari sudut mata, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari balik gudang tua, muncul beberapa pria bertubuh besar. Mereka membawa sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Seorang perempuan muda, dengan mata kosong, tangan terikat, mulut dibungkam kain. Mereka menyeret perempuan itu ke dalam van. Agra mengepalkan tangan di balik apron martabaknya. Segala nalurinya berteriak ingin bertindak saat itu juga. Tapi ia tahu, satu gerakan gegabah bisa mengacaukan seluruh operasi, bahkan membahayakan nyawa perempuan itu. Dengan segenap kendali diri, Agra menarik napas panjang. Ia membalik martabak dengan tangan bergetar pelan. Pura-pura tak peduli, pura-pura hanya tukang martabak yang lelah. Sopir membayar dengan selembar uang lusuh, tersenyum puas sambil membawa martabak. Ia masuk ke van, mesin dinyalakan, lampu mati, kendaraan itu bergerak perlahan menembus kabut. Agra menatap van itu menghilang dalam gelap. Di dalam pikirannya, peta strategi sudah tergambar. Target bergerak, alat pelacak aktif. Sekarang, semuanya berpacu dengan waktu. Malam itu, setelah menutup gerobaknya, Agra berjalan ke sudut dermaga.
Di tempat tersembunyi, ia mengaktifkan alat komunikasinya. Alpha 1 melapor. Target bergerak. Subjek dengan muatan manusia. Alat pelacak aktif. Suara berat dari telinga kecilnya membalas. Terima, Alpha 1. Pantau terus. Tim bayangan bergerak. Agra menatap ke laut, melihat bayangan kapal-kapal hilang di telan kabut. Perangkap telah dipasang. Target telah terpancing. Dan sekarang, operasi besar penyelamatan akan segera dimulai. Malam ini, darah bisa tumpah, nyawa bisa melayang. Tapi Agra bersumpah dalam hatinya, dia akan membawa semua korban pulang. Hidup-hidup. Mesin van putih itu menderu pelan, menerobos kabut tebal yang turun semakin pekat. Agra mengikuti dari jauh, menyamar di balik bayangan gelap gedung-gedung tua dan tumpukan kontainer kosong. Di telinga kecilnya, suara dari pusat operasi terdengar tegas. Alpha 1, backup bergerak. Pastikan tidak kehilangan visual. Agra hanya menjawab singkat. Salin. Dia tahu, malam ini akan menjadi pertaruhan hidup dan mati. Gerobak martabak sudah ditinggalkan. Kini, ia hanya seorang agen bayangan, berlari di sepanjang dermaga yang sunyi. Sambil menempelkan headset lebih erat, Agra melihat dari kejauhan. Van putih itu berbelok menuju jalan kecil di belakang pelabuhan. Jalur gelap, penuh lubang, nyaris tanpa penerangan. Dengan cepat, Agra menuju sepeda motor kecil yang sudah ia sembunyikan di balik gudang tua. Mesin motor dinyalakan tanpa suara berlebih. Lampunya dimatikan. Ia mengekor van dari kejauhan, menjaga jarak aman. Di dalam van, perempuan muda itu masih terikat. Matanya basah, tubuhnya gemetar. Dua pria berbadan kekar duduk di sampingnya, bercakap pelan sambil sesekali tertawa kering. Mereka tak sadar, kematian perlahan mengejar mereka. Tiba-tiba, dari jalan sempit itu, sebuah SUV hitam muncul. SUV itu memblokir jalur van putih. Agra langsung tahu, itu bukan timnya, bukan bantuan. SUV itu adalah bagian dari sindikat lain, atau mungkin pengawal tambahan. Mereka ingin memastikan bahwa muatan sampai ke kapal dengan aman. SUV hitam itu melambat. Jendela terbuka sedikit. Seorang pria berwajah keras melambaikan tangan, memberi isyarat. Van putih berhenti. Lalu keduanya bergerak beriringan menuju pelabuhan sisi lain, area gelap yang jarang diawasi. Agra menggeretakkan giginya. Situasi berubah. Dia harus membuat keputusan cepat. Tetap mengikuti, atau mengambil risiko dan mengintervensi lebih awal? Di detik yang sama, suara dari headset berbunyi tegas. Alpha 1, prioritas, keselamatan korban. Jangan sampai dibawa ke luar negeri. Tindakan agresif diizinkan. Tanpa ragu, Agra memutar gas motornya. Ia melaju lebih cepat, mendekati kedua kendaraan itu. Di satu tikungan sempit, saat SUV dan van harus melambat karena jalan berlubang, Agra melihat peluang. Dengan satu gerakan cepat, ia mengeluarkan alat peledak kecil, bukan untuk membunuh, melainkan untuk membuat kekacauan. Ia melempar alat itu ke sisi jalan. Duer, sebuah ledakan kecil terjadi, menghempaskan debu dan batu ke udara. SUV dan van mendadak berhenti. Pengemudi panik. Sopir van keluar, mencoba melihat sumber ledakan. Dua penjaga di dalam SUV juga keluar, menodongkan senjata, mencari ancaman. Saat itulah Agra bertindak. Dengan kecepatan penuh, ia menerobos debu, melompat dari motor, menghajar sopir van dengan satu pukulan keras ke rahang. Sopir itu ambruk tanpa suara. Dua pria dari SUV berteriak, mengangkat pistol. Tapi Agra lebih cepat. Satu tendangan ke arah tangan pertama. Pistol terlempar ke tanah. Pukulan siku menghantam pelipis kedua. Suara retak tulang terdengar pelan. Tubuh penjaga itu roboh ke aspal. Agra segera membuka pintu belakang van. Perempuan itu menatapnya dengan mata terbelalak ketakutan. SSST, aman, saya dari polisi rahasia. Bisik Agra cepat sambil memotong ikatan di tangan dan kakinya. Namun sebelum sempat kabur, suara mesin lain terdengar.
SUV lain datang dari kejauhan. Lampu sorot menerangi jalanan. Bala bantuan mereka tiba. Agra menarik perempuan itu turun dari van. Mereka berlari ke arah motor. Kabut menutupi pelarian mereka. Namun suara tembakan mulai menggema. Dor, dor, dor. Peluru menghantam tanah di sekitar mereka. Debu beterbangan. Agra membentengi tubuh perempuan itu dengan badannya, menuntunnya zigzag agar sulit dibidik. Di kejauhan, lampu biru merah tiba-tiba menerangi kabut. Wuh! Mobil polisi khusus, tim backup Agra, akhirnya datang. Beberapa agen bersenjata lengkap turun, menutup jalan, membalas tembakan. Perang kecil pecah di tengah kabut. Agra menyerahkan perempuan itu kepada salah satu agen medis. Ia sendiri, meski napasnya terengah-engah, berbalik, mengambil posisi bertahan bersama rekan-rekannya. Peluru, kabut, teriakan. Malam itu menjadi neraka singkat di perbatasan. Namun satu hal pasti, korban pertama berhasil diselamatkan. Tapi ini baru awal. Sindikat ini lebih besar, lebih kuat, lebih licik. Dan mereka kini tahu, ada tikus di tengah operasi mereka. Dan Agra adalah tikus itu. Kabut malam belum sepenuhnya menghilang, tapi pelabuhan mulai dipenuhi pasukan patroli dan garis polisi. Mobil-mobil hitam yang digunakan sindikat sudah diamankan. Sopir dan beberapa orang lainnya tergeletak tak berdaya, diborgol di tanah beraspal basah. Namun, dari semua ini, satu sosok penting berhasil kabur, Pak Anwar. Dalang utama, kepala ular. Agra menatap layar kecil di tangannya, memperhatikan titik merah, sinyal GPS dari alat pelacak yang ditempelkan di salah satu kendaraan sindikat. Bergerak cepat meninggalkan area pelabuhan, menuju ke dalam kota. Komandannya berbicara di telinga. Alpha 1, target utama kabur. Perlu kau susup, sekarang. Tanpa banyak pikir, Agra bergerak. Dia tahu ini berbahaya. Dia tahu dia mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Tapi misi ini terlalu penting untuk gagal. 2 jam kemudian, Agra sudah berganti penyamaran. Kini dia tak lagi berpenampilan seperti tukang martabak. Dia berubah menjadi sosok preman pelabuhan. Jaket kulit hitam robek, celana jeans kotor, luka pura-pura di wajah, dan tentu saja, pistol kecil tersembunyi di pinggang. Dengan informasi dari korban yang berhasil diselamatkan sebelumnya, Agra tahu satu nama penting, Markas Gudang 3. Sebuah gudang tua di pinggiran kota, digunakan sebagai tempat karantina para calon TKI ilegal sebelum dikirim ke kapal penyelundup. Agra menyelinap ke sana, pura-pura menjadi kaki tangan baru yang ingin mencari kerja cepat. Di depan gudang, 2 penjaga bersenjata mengawasi. Mata mereka mencurigai siapa saja yang lewat. Agra menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mendekat. "Bro, gua dikirim Bang Ujang," katanya, menyebut nama salah satu preman pelabuhan yang dikenal dekat dengan sindikat. Beruntung, informasi ini sudah Agra dapatkan sebelumnya. Penjaga itu saling pandang. Kemudian, satu di antaranya mengangguk, membuka gerbang besi berat itu. Agra masuk, dan disitulah dia melihat neraka kecil tersembunyi di balik dinding lusuh. Belasan orang, laki-laki dan perempuan, duduk lunglai di lantai beton. Wajah mereka penuh keputusasaan. Ada yang masih remaja, bahkan ada yang baru berusia belasan tahun. Setiap dari mereka sudah diberi kalung plastik bernomor, seperti barang dagangan. Agra mengepalkan tinjunya di balik saku jaket. Pimpinan gudang itu, seorang pria gemuk berkumis tebal, menghampiri. Namanya Bang Roni, tangan kanan Pak Anwar. "Lu siapa?" hardiknya tajam. Agra menjawab dengan suara serak dan sikap malas. "Butuh kerjaan, Bang. Gua bisa antar barang, jaga kapal, apa aja." Bang Roni memperhatikan Agra dari ujung kepala sampai kaki. Diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau mau kerja, tes dulu. Besok malam, ikut antar barang ke kapal. Kalau berani, lu masuk." Agra berpura-pura tersenyum. Di dalam hatinya, strategi mulai terbentuk. Masuk lebih dalam,
Cari tahu struktur sindikat. Temukan Pak Anwar. Hancurkan semuanya dari dalam. Namun satu hal yang tak ia prediksi. Malam itu, sebelum tidur di lantai kotor gudang, Agra mendengar percakapan dua preman lain. Bilangin sama Pak Anwar, besok kapal bakal berangkat lebih cepat. Ada yang bocorin informasi ke polisi. Siapa bocorin? Belum tahu, tapi katanya ada pengkhianat di antara kita. Suara tawa sinis memenuhi udara pengap gudang. Tawa yang menyiratkan bahwa mereka siap membunuh siapapun yang mencurigakan. Agra menutup matanya. Tubuhnya berbaring tenang, tapi pikirannya berputar tajam. Waktunya tidak banyak. Satu kesalahan, satu gerakan mencurigakan. Dan malam itu akan menjadi malam kematiannya. Malam berikutnya, udara terasa lebih berat. Aroma garam dari laut bercampur bau solar dan besi tua memenuhi pelabuhan kecil yang tersembunyi di pinggiran kota. Agra berdiri di antara rombongan preman dan calo gelap. Di hadapannya, truk tua yang penuh dengan para korban, calon TKI ilegal, terkunci rapat, hanya menyisakan celah kecil untuk bernapas. Bang Roni, pria gemuk berkumis tebal, mengatur semua dengan teliti. Suaranya menggema di udara malam. Cepat! Kita berangkat sebelum polisi tahu. Agra menunduk dalam diam. Ia membawa karung besar di punggung, pura-pura menjadi salah satu kuli angkut. Di dalam karung itu tersembunyi alat komunikasi kecil dan pistol dengan peredam suara. Semua harus berjalan sempurna. Jika tidak, akan ada banyak korban. Setelah semua korban dimasukkan ke dalam lambung kapal kecil berkarat, mesin kapal dinyalakan perlahan. Agra ikut naik, berbaur dengan para pengawal sindikat, menahan bau amis bercampur karat. Di kejauhan, lampu-lampu pelabuhan mengecil, perlahan menghilang dalam gelapnya malam laut. Kini, hanya bintang-bintang redup yang menemani. Di dek kapal, Agra memperhatikan sekeliling. 4 orang bersenjata mengawal di tiap sisi. 1 kapten kapal yang setia kepada sindikat. Dan di ruang bawah, puluhan korban dikurung. Sambil pura-pura membersihkan dek, Agra menekan tombol kecil di jam tangan miliknya. Sebuah sinyal khusus dikirim ke unit elit polisi laut. Tapi bantuan butuh waktu. Minimal 1 jam. Agra harus bertahan. Harus mencari cara memperlambat kapal. Namun nasib buruk datang lebih cepat. Salah satu preman melihat gerak-gerik Agra yang mencurigakan. "Heh, lu siapa namanya tadi?" bentak preman itu sambil mendekat. Matanya menyipit curiga. Agra cepat berpikir. "Ferry dari anak buah Bang Ujang," jawabnya sambil menunjukkan tato palsu di lengannya. Tanda keanggotaan geng. Preman itu belum puas. Ia mendekat lebih agresif. Tangan kanannya bergerak perlahan ke arah pinggang, meraba pistol. Agra tahu, dalam beberapa detik lagi dia akan tertangkap. Tanpa banyak pikir, Agra bergerak. Satu gerakan cepat, ia menghantam pergelangan tangan preman itu, membuat pistolnya terjatuh ke dek. Dalam satu ayunan, Agra memutar tubuh preman itu, membantingnya keras ke lantai. Tubuh preman itu mengerang pelan, sebelum Agra menghajarnya hingga pingsan. Tapi keributan kecil itu membangunkan semua penjaga lain. Teriakan membelah gelapnya malam. Ada pengkhianat. Lampu-lampu dinyalakan. Senjata diacungkan. Panik mulai menyebar di kapal sempit itu. Kapten kapal berteriak, "Bakar dia! Jangan sampai kita ketahuan!" Agra bergerak cepat. Ia membuka salah satu katup air darurat, membanjiri sebagian dek kapal, membuat mesin kapal bergetar dan melambat. Sementara itu, ia berlari ke ruang bawah kapal, membuka paksa pintu ruang korban. "Move! Kalian akan saya selamatkan!" teriaknya keras. Orang-orang itu, meski ketakutan, mulai bergerak. Beberapa bahkan menangis keras, memohon ampunan. Tak percaya mereka mendapat kesempatan kedua. Di atas dek, baku tembak mulai pecah. Agra menggunakan pistol berperedam untuk melumpuhkan satu persatu penjaga. Dia bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Agra pun tertembak di lengan kirinya. Rasa panas membakar kulitnya. Darah mengucur.
Tapi dia bertahan. Misinya lebih besar dari rasa sakit itu. Suara raungan mesin kapal polisi mulai terdengar dari kejauhan. Lampu sorot kuat menerangi kapal kecil itu. Ini polisi. Jatuhkan senjata kalian. Tidak ada jalan keluar. Panik melanda para anggota sindikat. Beberapa menyerah. Beberapa lain memilih melompat ke laut, mencoba kabur ke kegelapan. Agra menyerahkan pistolnya ketika pasukan khusus naik ke kapal. Tubuhnya hampir ambruk karena kehilangan banyak darah. Sebelum pingsan, ia sempat melihat para korban dibantu naik ke kapal polisi. Wajah mereka penuh harapan baru. Sementara dari balik kabut, satu wajah penuh kemarahan memperhatikannya dari jauh. Pak Anwar. Pak Anwar berhasil melarikan diri lagi. Dan ia kini bersumpah akan membalas semua ini. Agra terbangun di sebuah kamar rumah sakit kecil milik kepolisian. Lengannya diperban, rasa nyeri menusuk, dan tubuhnya lemas. Di sisi ranjang, Komandan Arman berdiri dengan wajah muram. Operasi kemarin sukses, kata komandan pelan. Tapi, Pak Anwar lolos. Agra mengepalkan tangan. Dalam pikirannya, wajah Pak Anwar terpatri jelas. Senyum licik bercampur amarah. Tak lama setelah itu, kabar buruk datang. Sebuah video viral muncul di media sosial gelap. Video berdurasi 1 menit itu memperlihatkan gambar buram seorang pria, Agra, dengan suara latar berat. Suara itu berkata, "Ini si tikus yang menghancurkan bisnis kami. Siapapun yang menemukannya hidup atau mati akan dibayar mahal. Hadiah, 500 juta rupiah." Dalam sekejap, Agra menjadi buruan. Bukan hanya oleh sindikat, tapi juga oleh preman-preman oportunis, pemburu bayaran, bahkan orang-orang yang tak tahu apa-apa tapi tergiur uang. Agra tidak lagi aman di markas polisi. Dia harus berpindah-pindah tempat, menyamar lebih dalam, dan bertarung bukan hanya dengan peluru, tapi juga dengan rasa takut yang terus menghantui. Malam itu, Agra bersembunyi di sebuah kontrakan tua di pinggir kota. Dia duduk di sudut ruangan gelap, menatap ponselnya yang kini penuh pesan ancaman. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Kita bertemu di tempat biasa. Aku bisa bantu kau menemukan Anwar. Tapi ini sekali jalan. Tidak ada jalan pulang." Pengirimnya, Bayu. Sahabat lama Agra yang sudah bertahun-tahun menyusup ke jaringan sindikat sebagai mata-mata. Namun ada satu masalah besar. Bayu sudah lama dianggap hilang. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Kenapa tiba-tiba sekarang muncul? Agra dilanda dilema. Apakah ini jebakan? Atau satu-satunya kesempatan membalikan permainan? Tapi pilihan tidak banyak. Pak Anwar sudah mulai memburu keluarganya. Ibunya, adiknya. Agra mengepalkan rahangnya. Tak ada waktu untuk ragu. Ia menyelipkan pistol ke balik jaket, menarik topi rendah, dan keluar dari persembunyian. Malam itu, kota terasa lebih berbahaya dari sebelumnya. Di tengah perjalanan, Agra merasa diawasi. Bayangan-bayangan bergerak di sudut jalan. Motor-motor melambat saat melewati dirinya. Orang-orang menatap terlalu lama. Agra mempercepat langkahnya, melewati ganggang sempit, berbelok tiba-tiba untuk mengecoh para pemburu. Tapi rasa itu tetap ada. Dia diburu. Akhirnya, Agra tiba di sebuah kafe kecil yang tampak usang. Tempat pertemuan. Di sudut kafe yang remang, duduk seorang pria bertopi hitam, membelakangi pintu. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk. Agra mendekat perlahan, menyiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk. Pria itu mendongak. Itu Bayu. Matanya cekung, wajahnya lebih tua, tapi masih ada sisa keberanian di sana. "Lu datang juga," kata Bayu pelan. Agra duduk, matanya tajam, tak mau kehilangan waspada. Bayu mencondongkan tubuhnya, berbisik, "Ada sesuatu yang lebih besar. Gra, Anwar cuma pion. Ada orang di atas dia, dan mereka tahu siapa lu sebenarnya." Agra membeku. Bukan hanya sindikat kecil, tapi ada jaringan lebih besar. Mungkin pejabat, aparat, bahkan pengusaha yang ikut bermain.
Sebelum Agra bisa mencerna semua itu, kaca kafe pecah berantakan. Tembakan menyalak dari luar. Semua orang berteriak. Bayu menarik Agra jatuh ke bawah meja. "Mereka tahu kita di sini," teriak Bayu. Agra mengeluarkan pistolnya. Dengan cepat, mereka berdua menyelinap keluar dari pintu belakang, berlari menembus gang-gang gelap kota. Diburu, dalam bahaya, dan tanpa tempat aman. Di kejauhan, Pak Anwar berdiri di dalam mobil hitam, memperhatikan kekacauan itu sambil tersenyum puas. Permainan baru saja dimulai, gumamnya. Dan malam itu, perburuan berubah menjadi perang terbuka. Kota itu berubah menjadi medan perang. Agra dan Bayu berlari melintasi gang-gang sempit. Napas mereka berat. Langkah kaki mengejar dari segala arah. Tembakan menggema di lorong. Peluru memantul dari tembok batu. Pecahan semen beterbangan di udara. Mereka harus bertahan. Bayu menarik Agra ke sebuah pintu belakang rumah kosong. Dalam gelap, Bayu membuka tas kecilnya. Isi tas itu adalah bom rakitan kecil, beberapa granat kejut, dan peta usang kota. "Kita harus bawa Anwar ke jebakan," kata Bayu cepat. Matanya berkilat dengan tekad. Agra mengangguk. Mereka sudah tidak punya banyak waktu. Setiap detik berarti hidup atau mati. Rencana mereka gila. Membocorkan lokasi palsu di mana Agra konon bersembunyi. Membuat seolah-olah Agra terluka parah dan minta perlindungan. Mengundang Anwar dan orang-orang kepercayaannya datang sendiri untuk membunuh Agra. Saat itu terjadi, polisi dan pasukan khusus sudah siap di sekeliling area. Ini bukan hanya tentang menangkap Anwar. Ini tentang menghancurkan seluruh jaringannya. Mereka bergerak cepat. Bayu menghubungi seseorang dalam jaringan bawah tanah. Sebuah video diproduksi. Agra berdarah, sekarat, meminta pertolongan, dengan lokasi GPS palsu terlampir. Video itu disebar di grup-grup rahasia sindikat. Tak lama kemudian, pesan masuk ke ponsel Bayu. "Target akan dihancurkan malam ini. Pastikan tidak ada saksi." Tanda tangan Pak Anwar. Malam itu, hujan turun deras. Lampu-lampu jalan berkedip lemah, menciptakan suasana kota seperti neraka kecil. Agra berbaring di sebuah gudang tua di pinggir kota, lokasi jebakan. Tubuhnya dibalut perban palsu. Di sekeliling area tersembunyi puluhan polisi bersenjata lengkap, sniper di atap, kamera pengintai di setiap sudut. Semua menunggu, menahan napas. 1 jam, 2 jam. Akhirnya, suara mobil-mobil datang dari kejauhan. 3 van hitam berhenti di depan gudang. Belasan pria bertopeng, bersenjata berat, keluar dari kendaraan. Di antara mereka, berjalan gagah tanpa rasa takut, Pak Anwar. Memakai mantel hitam, tatapannya tajam menusuk malam. Pak Anwar melangkah masuk ke gudang. Suasana mencekam. Tangannya menggenggam pistol. Dia menatap Agra yang terluka di lantai. "Habis juga lu, tikus kecil," gumamnya. Ia menodongkan pistol ke kepala Agra. Tapi sebelum dia menarik pelatuk, tangan di atas. "Ini polisi." Lampu sorot menyala serentak. Puluhan laser merah menodongkan titik-titik maut ke tubuh para penyerang. Jeritan, kepanikan. Sebagian dari orang Anwar mencoba melawan, tapi tembakan balik dari pasukan khusus melumpuhkan mereka dalam hitungan menit. Pak Anwar mencoba kabur. Dia berlari ke pintu belakang. Agra, yang sejak tadi berpura-pura, berdiri dengan cepat, mengejar. Hujan membasahi wajah mereka saat mereka berlari di lorong sempit di belakang gudang. Di sebuah sudut buntu, Agra mengejar Anwar, menodongkan pistol. "Hentikan! Kau sudah kalah, Anwar!" Anwar berbalik, tatapannya penuh kebencian. Tangannya terangkat, perlahan. Tapi tiba-tiba, dari balik jaket, dia menghunus pisau kecil, melemparkannya ke arah Agra. Agra refleks menghindar. Pisau itu hanya menggores lengannya. Tanpa banyak pikir, Agra menembak. 1 tembakan bersarang di kaki Anwar, membuatnya jatuh berlutut. Pak Anwar akhirnya diborgol. Ditarik paksa oleh polisi. Matanya penuh dendam saat melirik Agra.
Lu pikir ini berakhir? Gra, banyak orang lebih kuat dari gua. Lu gak akan hidup tenang. Tapi Agra hanya menatapnya dingin. Justru lu yang gak akan pernah lihat matahari lagi. Di kejauhan, sirene polisi meraung. Lampu-lampu biru dan merah menerangi langit malam. Hujan terus turun. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Agra merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu, pertarungan ini belum sepenuhnya selesai. Bayangan organisasi besar yang disebut Bayu masih mengintai dalam kegelapan. Dan Agra harus bersiap untuk pertempuran yang lebih besar. Malam itu, setelah operasi berhasil, Agra kembali ke markas polisi. Namun, perasaan lega yang ia harapkan tidak datang. Seiring dengan penangkapan Pak Anwar dan beberapa anak buahnya, Agra merasa seperti berada di titik yang lebih gelap. Suasana di markas terasa semakin tegang. Kepolisian telah merayakan keberhasilan mereka. Namun Agra tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus menghantuinya. Saat Agra sedang duduk di ruang interogasi, Komandan Arman mendekat dengan wajah yang serius. "Agra," katanya, "ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan." Agra mendongak. Matanya tidak bisa menahan rasa curiga. "Ini tentang Bayu," lanjut Arman. "Ada sesuatu yang tidak beres dengan dia." Agra merasa jantungnya berhenti sejenak. Bayu, sahabat lama yang telah banyak membantunya, ternyata juga terlibat dalam permainan yang jauh lebih besar. Selama ini, Agra hanya menganggap Bayu sebagai sekutu yang dapat diandalkan. Namun Arman menunjukkan rekaman CCTV yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Bayu, saat menjebak Pak Anwar, tidak berada di sisi Agra. Dia terlihat berbicara dengan seseorang di sebuah tempat gelap. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bayu tersenyum, sebuah senyuman yang Agra kenali dari masa lalu mereka. Itu adalah senyum seorang pengkhianat. Perasaan Agra campur aduk. Rasa sakit dan kebingungannya semakin dalam. Bayu, yang selama ini dia percayai, ternyata telah menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar. Jaringan internasional yang lebih berbahaya. Kepolisian akhirnya memberikan informasi penting. Bayu tidak pernah hilang. Dia beroperasi di bawah perintah jaringan besar, mengirimkan banyak informasi yang memengaruhi operasi penyelamatan para TKI. Bayu adalah bagian dari orang-orang yang menjalankan perdagangan manusia. Mereka yang menjadi dalang di balik pengiriman TKI ilegal. Agra merasa hancur, tapi tidak bisa membiarkan rasa sakit itu menguasainya. Bayu harus dihentikan. Namun kali ini, permainan ini sudah melibatkan lebih banyak nyawa, lebih banyak jaringan, dan lebih banyak kepentingan besar. Ini bukan lagi tentang perang kecil antara Agra dan sindikat, tapi tentang memerangi jaringan yang mengakar kuat. Sebelum Agra bisa memutuskan langkah berikutnya, sebuah pesan masuk di ponselnya. Pesan singkat itu dari nomor yang tidak dikenalnya. "Lu masih bernafas, Gra, tapi gak lama lagi. Lihat ke belakang." Tiba-tiba, kaca jendela pecah. Suara ledakan terdengar dari luar. Agra berlari keluar. Di luar markas, api membumbung tinggi. Suasana kacau. Kendaraan polisi terbakar. Serangan itu datang begitu cepat, seolah direncanakan dengan sangat rapi. Dalam kepanikan itu, Agra melihat sosok yang sudah dia kenal. Bayu, berdiri di tengah kerumunan, tersenyum dengan tatapan yang penuh kemenangan. "Kau pikir ini selesai?" kata Bayu dengan suara dingin. Agra terhuyung mundur, tidak percaya. "Lu ditipu, Gra," lanjut Bayu. "Kau tahu kan? Semuanya sudah diatur. Semua yang kita lakukan, termasuk jebakan untuk Anwar, hanya bagian kecil dari permainan besar." Agra merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Tiba-tiba, dari balik Bayu, muncul dua sosok lainnya. Sosok yang lebih misterius dan lebih berbahaya. Mereka mengenakan jas hitam dan memakai masker. Agra mengenali mereka. Mereka adalah bagian dari organisasi yang sangat kuat, yang bahkan polisi pun takut menyebut namanya. "Tapi ini baru permulaan," kata salah satu dari mereka, dengan suara yang seram. "Sekarang, permainan ini akan memasuki babak baru. Dan kau, Agra,
Akan menjadi bagian dari kami, atau musuh yang harus kami hancurkan. Agra merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi matanya penuh tekad. Kalian tidak akan menang, jawab Agra. Aku masih punya satu kartu terakhir. Bayu tertawa kecil, tetapi kali ini ada ketegangan di wajahnya. Lu masih punya kartu? Tanya Bayu dengan sinis. Percayalah, Agra, apa yang ada di tanganmu sekarang jauh lebih besar dari apa yang bisa kau kendalikan. Serangan itu tak berhenti, dan dunia Agra mulai berubah. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah bertarung, melawan pengkhianatan, melawan kekuatan besar yang ingin menguasai semuanya. Dia menyadari satu hal, perang ini belum selesai. Saat Agra berjalan menjauh dari lokasi ledakan, dia mendengar suara langkah kaki yang datang dari belakang. Tak ada jalan kembali, tak ada tempat aman. Tapi satu hal yang Agra tahu pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Perang melawan jaringan internasional ini akan membawa Agra ke dalam kegelapan yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih mematikan. Akhir, atau justru awal dari segalanya? Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.